Selamat pagi jemaat Tuhan yang berada di rumah. Shalom, selamat berjumpa kembali di minggu kedua bulan misi. Puji dan syukur kita patut bersuka cita sebab Tuhan Allah terus setia menyertai kita. Dan begitu pun juga kita sebagai anak-anaknya, kita juga tetap setia kepadanya. Jemaat Tuhan, mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bersyukur atas kasih dan anugerahnya dalam hidup kita hari lepas hari. Di dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat 1 dan 3 berbunyi demikian. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadiratnya dengan pujian dan penyembahan kita kepadanya. Karena dialah Raja, Dia yang layak kita tinggikan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama, hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Lebih sungguh lagi naikkan pujian ini, hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Kami tinggalkan semua Tuhan. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami bersuka cita penuh ya Tuhan. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat berkumpul kembali untuk memuji, memuliakan namamu ya Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Jadikan kami hamba yang setia ya Tuhan.
dan taat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dari awal hingga berakhirnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan bersama-sama dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 175. Apakah kau buat untuk Yesus? Hai, sudahkah kau dengan segenap hati tetap layani Tuhanmu yang telah serahkan hidupnya dan mati supaya lenyap semua dosamu. Hai, sudah berapa banyak yang di lembah kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah telut di salib Tuhanmu. Sesudahnya kau dapat kemenangan demi darahnya penebus. Tak engkau duduk lipat tangan, tetapi telah layani Dia terus. Hai, sudah berapa banyak yang di lembah kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah telut di salib Tuhanmu. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Matius pasal 24 ayat yang ke-45 sampai dengan yang ke-51. Saya ulangi lagi, kita akan membacakan firman Tuhan dari Matius pasal 24 ayat 45 sampai dengan 51. Berbunyi demikian. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan dengan judul Kecaplah dan Lihatlah Betapa Baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah
Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terpujilah nama Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan, jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang, dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup kami, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Lebih sungguh lagi naikkan pujian ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami sujud menyembah Engkau Tuhan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tidak pernah berubah Tuhan, tiada berubah.
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kepada Ibu Suryati saya persilakan. Ini merupakan minggu kedua kita boleh berada pada bulan misi ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Allah yang sangat baik. Allah yang telah memelihara kami. Allah yang telah memimpin kami sepanjang sepekan yang boleh kami lewati. Dan hari ini kami kembali boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau Allah akan memampukan kami untuk dapat memahami dan mengerti firman-Mu dengan baik. Sehingga kami juga dimotivasi untuk melakukannya di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur serta memohon pertolongan-Mu. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama membuka kebenaran dari firman Tuhan. Dari Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayat 45 hingga ayatnya yang ke-51. Sekali lagi, Injil Matius pasal 24 ayat 45 hingga ayatnya yang ke-51. Firman Tuhan berkata demikian, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Dari bagian firman Tuhan ini yang mengarahkan kita untuk dapat memahami bagian ini dengan satu tema, kebahagiaan hamba yang setia. Kebahagiaan hamba yang setia. Dan ini merupakan tema di bulan misi ini di minggu kedua. Kalau kita melihat hamba yang setia dan bijaksana pasti akan diperhitungkan oleh tuannya untuk mendapatkan upah yang setimpal, sehingga selayaknya lah seorang hamba yang setia mengharapkan kebahagiaan dalam hidupnya di masa yang akan datang. Kesetiaan adalah bagian dari kehidupan orang percaya yang dikehendaki oleh Allah, yang harus dipertahankan sampai akhir kehidupan ini. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita menjadi hamba-hamba yang setia, melakukan segala yang berkenan bagi Allah.
sambil kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Dan inilah yang menjadi kerinduan Allah di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Kalau demikian, seseorang dapat disebut hamba yang setia karena dia yang pertama yang dapat kita lihat adalah hamba yang dapat dipercaya. Hamba yang dapat dipercaya. Hamba yang dapat dipercaya adalah hamba yang berpendirian teguh dan berpegang teguh pada kebenaran. Tidak curang, melainkan dalam kejujuran melakukan segala sesuatu dengan benar di dalam kehidupannya. Inilah yang dikatakan orang yang berpegang pada kebenaran, orang yang teguh di dalam kebenaran itu. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Di sana dikatakan, jika iya hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya bahwa baik dalam perkataan maupun di dalam perbuatan, hendaknya kebenaran itu selalu dinyatakan. Hendaknya kebenaran itu yang selalu terlihat di dalam kehidupan orang percaya. Kepercayaan menyangkut integritas pribadi seseorang di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Integritas berarti konsistensi ucapan dengan perbuatan. Sekali lagi saya katakan bahwa integritas itu adalah konsistensi ucapan dan perbuatan dari hidup seseorang. Seorang hamba yang dapat dipercaya tentu akan diperhitungkan oleh tuannya untuk mendapatkan kepercayaan yang lebih besar terhadap orang lain. Kalau Lukas mencatat di dalam pasalnya ke-16 ayat 10, di sana dikatakan bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi oleh karena itu, baik dalam perkara kecil maupun di dalam perkara-perkara yang besar, Allah menghendaki kita sebagai hamba-hambanya tetap setia mengerjakannya dengan hati yang tulus dan benar. Ini yang dikehendaki oleh Allah. Di dalam perkara kecil, tidak mengabaikannya. Tidak saja melihat perkara yang besar, tetapi dikatakan dari perkara yang kecil sampai ke perkara yang besar, jika seorang hamba melakukannya dengan sangat setia, maka itulah yang berkenan kepada Allah. Dan bagian yang kedua, seseorang dapat disebut hamba yang setia karena dia hamba yang bertanggung jawab. Hamba yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab identik dengan sungguh-sungguh memberi diri, memberi hidupnya untuk melakukan suatu tugas. Sungguh-sungguh memberi hidupnya untuk melakukan suatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Dengan kata lain bahwa tidak membiarkan, tidak meninggalkan tanggung jawabnya, melainkan berkewajiban secara tuntas menyelesaikannya. Mengerjakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sehingga ia akan berkenan kepada tuannya.
Kalau di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-23 di sana dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Tentu kita semua ingin mendapatkan pengakuan dan pujian dari Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Setiap orang percaya, Allah telah mempercayakan sebuah tugas untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan dengan setia, yaitu melayani Dia, hidup bagi Dia, tanpa kita mengabaikan sedikit pun dari tugas yang dipercayakan itu. Sekalipun memang tugas itu, tanggung jawab itu terasa berat. Penegasan Rasul Paulus tentang dirinya dalam hal melayani Allah, bahwa memberitakan Injil merupakan sebuah keharusan baginya. Dan dia memang melakukan itu dengan sangat serius, dengan sangat sungguh-sungguh. Sehingga di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 16 di sana dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Cilakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dan ini merupakan komitmen Rasul Paulus di dalam pelayanannya, di dalam melayani Allah, di dalam pemberitaannya. Dan tentu yang dilakukan oleh Rasul Paulus, Allah bekerja. Dan dampak dari pelayanan itu, orang lain diselamatkan. Bagian yang ketiga, seseorang dapat disebut hamba yang setia karena dia hamba yang tekun sampai akhir. Hamba yang tekun sampai akhir. Kalau di dalam ayatnya ke-46 dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Seseorang yang tekun sampai akhir dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, berhak mendapat kebahagiaan di dalam Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, seorang hamba yang tekun sampai akhir di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, berhak mendapat kebahagiaan di dalam Tuhan. Ketekunan seseorang akan teruji apabila didapati melakukan tugasnya dengan sangat baik dan setia. Sekalipun tuannya tidak sedang mengawasinya, tidak sedang melihatnya, tidak sedang mengontrolnya, tetapi ia tetap mengerjakan, melakukan tugasnya dengan sukacita dan sangat tekun. Itulah seorang hamba yang memiliki hati yang takut akan Allah. Seorang hamba yang bijaksana tentu memiliki hati yang takut dan setia kepada tuannya. Sehingga itu yang mendorongnya untuk tetap melakukan tugasnya dengan tekun, yang seolah-olah ia sedang diawasi, ia sedang dikontrol oleh tuannya. Padahal tuannya tidak sedang melihatnya. Tetapi karena dia memiliki hati yang takut akan Allah, karena ketaatan dan kesetiaannya kepada tuannya, dia tetap melakukannya dengan sangat baik. Sekalipun tuannya tidak sedang mengontrolnya, tidak sedang mengawasinya.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan hal ini yang kita lakukan, melakukan dengan setia, melakukannya dengan tekun, apabila Dia datang secara tiba-tiba, Ia akan mendapati kita sebagai hamba-Nya. Melakukannya dengan baik, setia sampai akhir. Kebanggaan Paulus ketika ia tetap memelihara imannya dan telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka layaklah ia berkata begini, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Sangat layak dia boleh berkata demikian. Karena dia sadar bagaimana dia mempertahankan kesetiaannya di dalam pelayanannya. Memelihara imannya dengan sangat baik di hadapan Allah. Hal ini menunjukkan ketaatan, kesetiaannya di hadapan Allah sampai akhir kehidupannya. Dengan berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku telah memelihara iman. Kalau di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sebagai kesimpulan bagi kita pada pagi ini, kita adalah orang percaya yang disebut hamba. Hendaknya memperhatikan perjalanan kehidupan kita di hadapan Tuhan, pemilik pelayanan ini, pemilik kehidupan ini. Sehingga dimanapun Tuhan menempatkan kita untuk melakukan sebuah tugas dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, hendaknya kita menjadi hamba yang setia, hamba yang dapat dipercaya, hamba yang bertanggung jawab, dan hamba yang tekun sampai akhir, melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dan inilah yang menjadi kerinduan kita. Sehingga kita pun berhak mengharapkan kebahagiaan dalam kehidupan kita di masa yang akan datang bersama dengan Dia yang kita layani. Dia yang adalah pemilik kehidupan kita ini. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan ini boleh mendorong kita menjadi hamba-hambanya yang tetap memperhatikan bagaimana kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita selama Dia mempercayakan itu untuk kita kerjakan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Allah yang sangat baik. Engkau telah menuntun kami, hati dan pikiran kami, ketika kami boleh merenungkan firman-Mu pada kesempatan ini. Dan kami memohon kepadamu ya Allah, agar Engkau memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau mendapati kami hamba-Hambamu yang tetap setia, Hamba-Mu yang bertanggung jawab, Hamba-Mu yang tekun sampai akhir kehidupan ini. Walaupun sesungguhnya tantangan-tantangan yang kami hadapi di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam melayani Tuhan, di dalam menjalankan kehidupan ini, itu pasti ada. Tetapi hanya Engkaulah Allah yang memampukan kami untuk akan menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur serta memohon pertolongan-Mu. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan atas firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan diiringi lagu NKI
209 Kewajibanmu yang Mulia. Wajibmu sesudah kau diberi selamat dan tebusan yang besar, yaitulah masyurkan Al-Masih bekerja bergema, rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih. Baik wartakan darah Yesus penebus, soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Yang telah terhilang dan sesat, baik carilah dan pimpin pulang terus. Yang tinggal jauh, hai bawalah cepat kepada penebus. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih. Baik wartakan darah Yesus penebus, soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Jemaat Tuhan, kita akan naikkan doa syafaat kita bersama-sama kepada Bapak Petrus. Saya persilakan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita doa syafaat, saya akan membacakan untuk anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan. Anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran: Luciana Lerim, Binsar PP, Natania Gracia, Rinaldi Maulana, Dr. Herson Awang M. Biomed, Deborah, Mei Ingan, Kevin Leonard, Adril Sarezer, Anabel Tiara Putri, Jok Fernando, Masna Tanit, Uyang, Rano Henry, Kalista Natania Sombo Luyuk, dan yang terakhir Derel Johelpin Ulun. Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati di dalam segala pekerjaan, pendidikan, bahkan di dalam rumah tangga. Bagi jemaat yang berulang tahun pernikahan, yang pertama Bapak Billy Andris Daud bersama dengan Ibu Saptina Talang, dan yang kedua Bapak Nurawi dan Ibu Rosberry Mawati. Selamat ulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan memberkati dalam batra Bapak Ibu semua. Mari kita bersatu dalam doa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur di dalam minggu sepekan yang kami sudah lalui, campur tangan Tuhan yang dapat kami rasakan, lawatan Tuhan dan pertolongan Tuhan, baik kami dalam pekerjaan, baik kami dalam pendidikan, bahkan kami di dalam rumah tangga. Keseharian kami Tuhan senantiasa menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan atas pertolongan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur dan bersuka cita. Di dalam minggu sepekan, setiap anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun, dari tanggal 3 Agustus sampai 9 Agustus, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Tuhan telah menambahkan 1 tahun usia bagi anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran. Tuhan memberkati di dalam segala pekerjaan, pendidikan, bahkan di dalam batra rumah tangga. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan, Bapak Billy Andris dan Ibu Saptina, bersama dengan Bapak Nurawi dan Ibu Rosberry. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Engkau memberkati, sehingga bila janji setia di dalam pernikahan, Tuhan memberkati semuanya. Di dalam segala pergumulan, bahkan dalam batra rumah tangga, bila Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat untuk anggota jemaat yang dalam keadaan sakit. Yang pertama, Bapak Billy Joni, Ibu Elvina Ajang, Ropina, Daniel Yesaya, Iden Usad, Benedict, Mesri Tinus, Maria Mambo, Ergunawan Sasmito,
Dwi Atmo Legowo, Yoses Ismanuji, bahkan Yoli Sutopo. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Di dalam bilu-bilur-Mu Tuhan memberi kesembuhan bagi anggota jemaat yang dalam keadaan sakit. Yakin percaya bila makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang dikonsumsi itu menjadi media kesembuhan bagi setiap umat-Mu yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami juga teringat untuk pelayanan dan program dalam Jemaat Siluam. Secara khusus kami berdoa buat pelayanan gembala dan asisten, segala program ketetapan bahkan pelaksanaan di tahun 2012 ini, 2020. Yakin percaya bahwa Tuhan akan memberkati, menolong, dan Tuhan juga akan menyertai segala rencana ke depan. Yakin percaya bahwa semua yang kami kerjakan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk BPJ dan pengurus kategorial, pengurus kelompok yang sudah berjalan di dalam beberapa minggu sepekan dalam ibadah. Yakin percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dan memberi kesehatan bagi kami semua, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah secara offline dengan baik, dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk kegiatan konvensi misi di bulan Agustus ini Tuhan. Biarlah menyadarkan kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, untuk kami dapat memberitakan Injil Kerajaan Allah, sehingga mempercepat kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan gedung Siloam. Secara khusus dana yang kami butuhkan, yakin percaya bahwa di mana Tuhan yang telah membangun, Tuhan juga yang akan mencukupkan melalui setiap orang-orang yang Tuhan gerakan, sponsor, bahkan siapapun Tuhan. Yakin percaya biarlah semua ini dapat berjalan dengan baik, terlunasi dengan baik, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan, dan kami pertaruhkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita berada di penghujung ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian kasih-Mu tiada duanya. Hanya kasih Tuhan yang pertama dan terutama di dunia ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan kami Tuhan. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Engkau kami kagumi Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Benar Tuhan, kasih-Mu tiada pernah berubah dan tiada duanya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Belum pernah ada kasih di dunia yang sanggup menerima kami Tuhan. Sanggup
kasih seperti Engkau. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yance Februan. Mari kita berdoa. Kami naikkan segala puji, hormat, dan syukur kepadamu Tuhan, Allah yang sudah menyertai kami dalam sepanjang ibadah, sehingga dari awal hingga selesai boleh berjalan dengan baik. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kehidupan setiap hamba-hamba Tuhan, yang telah memberi diri di dalam pelayanan pada hari ini. Bahkan seluruh jemaat Tuhan diberkati dalam kehidupan pribadi, diberkati dalam rumah tangga, diberkati dalam setiap profesi pekerjaan. Anak-anak kami yang sekolah diberkati oleh Tuhan, masa depan mereka bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa dalam seluruh aktivitas sepekan mendatang, tangan Tuhan yang berkuasa akan menjaga, memelihara, dan menopang setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah engkau dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput saleh-salehnya, masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Surga dan bumi pujilah Allah, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.